Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahman Sidik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kalibrasi dan konversi ya skala pada termometer. Nah, bagaimana cara menentukan ini yang pertama, bagaimana cara menentukan skala termometer buatan kita sendiri. Nah, jadi kita membuat termometer, kita menentukan skala termometer itu bagaimana caranya gitu kan. Nah, ini contoh, misalkan ada satu termometer yang kita buat untuk mengukur benda, kita sebut termometer A. Nah, yang kedua ada termometer B. Nah, termometer B ini adalah termometer yang sudah ada skala atau termometer model, digunakan untuk mengukur benda yang sama juga. Nah, tujuannya apa dua termometer ini? Ya, tujuannya adalah, nah ini tujuannya, cara menentukan skala termometer buatan, yaitu dengan cara membandingkan dengan termometer model. Nah, ini ada termometer A, termometer buatan ya, termometer A untuk buatan, dan termometer B untuk termometer model. Ini atau termometer yang sudah punya skala ya. Nah, tentunya kedua termometer ini punya titik tetap atas dan titik tetap bawah. Gitu. Nah, untuk menentukan titik tetap atas termometer A atau titik tetap bawah termometer A, itu kita pakai termometer model. Nah, termometer modelnya kita pakai yang Celcius. Nah, ini ada titik tetap atas untuk termometer A, disimbolkan dengan A besar A kecil. Titik tetap atas termometer B disimbolkan dengan B besar A kecil. Nah, selanjutnya ada titik tetap bawah yang termometer A disimbolkan dengan A besar A B kecil, dan titik tetap bawah termometer B disimbolkan dengan B besar dan B kecil. Nah, lalu ada T besar A kecil dan T besar B kecil. Ini apa? Nah, jadi kan kita mengukur satu benda yang sama tadi. Nah, tentunya akan mempunyai skala pengukuran TA ya, kita katakan T besar suhu pada termometer A, dan suhu hasil pengukuran pada termometer B gitu. Nah, sebelumnya kita mengapa ya, kenapa sih menggunakan skala Celcius sebagai termometer model? Nah, ini alasannya, karena skala suhu Celcius ini ditetapkan berdasarkan titik lebur es dan titik didih air. Dengan termometer skala Celcius ini akan memudahkan mengkalibrasi termometer, terutama termometer mekanikal ya. Karena yang perlu dikalibrasi itu termometer mekanikal, bukan digital ya. Dan mudah membandingkan untuk menentukan skala termometer buatan. Nah, kita lanjut ke penentuan skala tadi. Nah, ini A untuk termometer buatan. Nah, langkah pertama atau kalibrasi pertama yaitu kita harus mengukur titik lebur es dengan termometer buatan, lalu kita tandai ya. Terus yang kedua, kita mengukur titik didih air dengan termometer buatan, lalu kita tandai juga. Itu yang cara yang pertama. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua yaitu ukur antara rentang jarak titik lebur es dan titik didih air yang sebelumnya sudah diukur. Nah, lalu tentukan jarak antar garis termometer ini mau seberapa jauh jaraknya gitu ya. Jadi tapi antara jarak satu garis dengan garis yang lain itu harus sama jauhnya gitu. Nah, ini supaya lebih jelas, di sini ada ya ilustrasi ya sebagai tanda. Tadi kan sudah diukur tanda titik tetap bawah sebagai titik lebur es dan tanda titik tetap atas sebagai
titik didih air. Nah, ini kan sudah dikasih garis ya, antara tanda titik tetap bawah, di atasnya ada garis, di atasnya ada garis lagi, di atasnya ada garis lagi, di atasnya ada garis lagi, dan seterusnya sampai mentok di tanda titik tetap atas. Nah, antara jarak garis satu dengan yang lain itu harus konstan, artinya harus sama jauhnya gitu. Nah, ini. Nah, misal antara jarak titik garis ya, antara garis satu dengan yang lain misalkan yaitu 10 mm, dan titik 0 kita tentukan pada garis tanda titik lebur S ya. Jadi tanda titik lebur S ini adalah titik 0 ya, berarti skala 0 derajat termometer A, dan selanjutnya ada titik atas, itu besarnya ada 80 skala atau bisa dikatakan 80 derajat termometer A gitu. Nah, ini ada jarak ya tadi. Nah, selanjutnya berarti jika kita bandingkan dengan termometer model, nah karena titik tetap bawah itu adalah titik lebur S, sedangkan di Celsius juga titik lebur S itu ditandakan dengan 0 ya, titik tetap bawah, berarti titik 0 termometer A dan titik 0 termometer Celsius itu sama-sama ada di titik lebur S. Nah, sedangkan di titik atasnya berbeda. Nah, titik tetap atas termometer A itu ada di skala 80, sedangkan di termometer Celsius itu ada di skala 100. Jadi ada perbedaan di titik tetap atas, sedangkan di titik tetap bawah itu sama. Nah, selanjutnya jadi perbandingan antara skala termometer A dan termometer model yang kita pakai itu adalah Celsius. Ini adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah skala termometer A per skala termometer Celsius, yaitu skala atas termometer A dikurangi skala bawah termometer A per skala atas termometer Celsius kurangi skala bawah termometer Celsius. Ini. Nah, ini secara matematis dituliskan seperti ini. Ya, suhu termometer A per suhu termometer C, yaitu suhu skala atas termometer A dikurangi suhu skala atas termometer termometer A bawah ya. Suhu skala atas termometer A dikurangi suhu skala bawah termometer A per suhu skala atas termometer Celsius kurangi suhu skala bawah termometer Celsius. Nah, ini lanjutannya. Tadi ini persamaan yang tadi sama. Nah, dari sini kita masukkan ya masing-masing dari skala atas dan skala bawahnya. Nah, untuk termometer A itu skala atasnya 80, skala bawahnya 0. Untuk termometer Celsius skala atasnya 100 kurang skala bawahnya 0. Maka 80 kurangi 0 itu sama dengan 80. 100 kurangi 0 sama dengan 100. Jadi perbandingan antara termometer A dan termometer Celsius itu adalah 80 banding 100 atau 80 per 100. Atau kalau kita sederhanakan itu menjadi 4/5. Nah, sehingga didapatkan jika kita ingin mencari atau ingin mengkonversi dari skala Celsius ke skala termometer A, maka suhu termometer A sama dengan 4/5 dari suhu skala Celsius. Nah, atau jika kita balik mau merubah atau mengkonversi dari termometer A ke termometer Celsius, yaitu suhu skala Celsius sama dengan 5/4 suhu skala yang terbaca di termometer A gitu. Nah, jika rentang skala ini ada permasalahan lagi berarti ya. Jika rentang skala termometer berbeda, bagaimana cara mengkonversikannya? Nah, tadi kan itu termometer buatan dengan termometer model. Nah, bagaimana
termometer yang sudah ditentukan sebelumnya atau sudah ada skalanya seperti yang dibahas pada video sebelumnya, yaitu termometer Kelvin, termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Raumur. Nah, ini jika ingin dikonversikan satu sama lain itu bagaimana caranya? Nah, ini caranya. Nah, di sini sebagai contoh ya, saya akan menjelaskan hanya konversi dari satu dengan yang termometer Celcius dengan Fahrenheit, tidak secara keseluruhan keempat termometer ya. Nah, ini kita perhatikan untuk skala di sini ada Celcius dan Fahrenheit. Nah, titik tetap atas ya, Celcius 100, Fahrenheit itu 212. Nah, sedangkan titik tetap bawah itu Celcius itu 0, Fahrenheit itu 32. Jadi Fahrenheit itu titik tetap bawahnya tidak di titik 0 tapi di titik 32. Gitu. Nah, maka perbandingan keduanya ini dituliskan sebagai berikut. Ya, untuk derajat Celcius ya, berarti suhu dalam derajat Celcius per suhu dalam derajat Fahrenheit dikurangi 32. Ya, karena kenapa dikurangi 32? Karena titik tetap bawahnya bukan dari titik 0. Gitu. Nah, maka kita masukkan untuk skala derajat Celcius itu kan 100 titik tetap atas, 0 titik tetap bawah. Nah, untuk Fahrenheit itu titik tetap atas 212, titik tetap bawah 32. Jadi 212 dikurangi 32. Nah, artinya 100 dikurangi 0 itu kan 100, 212 dikurangi 32 itu 180. Nah, jika kita sederhanakan, perbandingan antara skala Celcius dengan skala Fahrenheit itu 5:9. Nah, ya jadi seperti ini, 5:9. Nah, jadi jika kita ingin mencari atau mengkonversi dari skala Fahrenheit ke skala Celcius, nah ini caranya. Jadi suhu dalam derajat Celcius sama dengan 5/9 dikali dalam kurung skala Fahrenheit ya, skala suhu dalam Fahrenheit dikurangi 32 gitu. Nah, jika kita ingin mengkonversi dari Celcius ke derajat Fahrenheit atau ke skala Fahrenheit, maka suhu dalam derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 ya, 9/5 dikali suhu dalam derajat Celcius ditambah 32 gitu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran fisika dan memudahkan kita dalam belajar fisika. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.